السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai ucapan Imam Ahmad, imam yang sangat terkenal dengan ketabahannya, kesabarannya saat mendapatkan ujian dalam hal fitnatu khalqil Quran, fitnah ujian yang mewajibkan, mengharuskan para ulama untuk mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Sebelumnya belum pernah ada ujian seperti itu. Artinya sebelum zaman beliau, sebelum Khalifah Al-Ma'mun, belum pernah ada pendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk. Kenapa? Karena Al-Quran adalah ucapan Allah, firman Allah, suara Allah. Mana mungkin suara Allah makhluk? Makhluk adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Adapun suara Allah, firman Allah tentu bukan sesuatu yang diciptakan, tetapi menyatu dengan diri Allah, sebagaimana tangan Allah, wajah Allah, jari Allah, telapak tangan Allah, genggaman tangan Allah. Itu semua makhluk bukan? Tentu bukan, karena menyatu dengan diri Allah. Kalau Al-Quran itu makhluk, berarti Nabi mengajarkan doa syirik. Kan tidak mungkin Nabi mengajarkan doa syirik. Apa? Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah. Kalimat-kalimat Allah apa? Apalagi kalau bukan Al-Quran. Ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Berarti doa ini syirik dong. Kalau Al-Quran itu makhluk, masa berlindung kepada makhluk? Berlindung tentu harus kepada Allah. Nah, karena kalimat-kalimat Allah itu bagian dari Allah itu sendiri, maka tidak syirik. Kita boleh berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Ya. Nah, di sini Imam Ahmad mengatakan, ini dalam rangka menjelaskan kesesatan firqah Murji'ah yang mengatakan bahwa ucapan dan perbuatan tidak ada hubungannya dengan iman. Ini ucapan sesat kaum Murji'ah. Mereka mengatakan orang mau ngomong apapun, mau berbuat apapun, iman tetap. Kalau segunung ya segunung, kalau sebesar rumah ya sebesar rumah. Nggak mungkin membesar, nggak mungkin mengecil. Kesesatan Murji'ah ini dibantah oleh para ulama, salah satunya Al-Imam Ahmad. Apa kata beliau? Saya bacakan. Beliau pun tidak ngarang. Beliau pun tidak ngarang sendiri. Beliau mengambil dari guru-guru beliau, dari imam-imam sebelumnya. Maka beliau mengatakan, balagoni anna Malik bin Anas, telah sampai kepadaku
bahwa Malik bin Anas, Anasnya bukan Anas bin Malik sahabat Nabi, bukan. Ya. Ada orang di negeri kita ini, dai, mengatakan bahwa Malik bin Anas, Imam Malik ini anaknya Anas bin Malik. Jelas ini keliru. Wabna Juraij dan Ibnu Juraij. Seolah antum tahu siapa Ibnu Juraij, siapa Imam Malik, guru dari Imam Syafi'i. Wa Syarik, sama antum tahu siapa Syarik. Fudal bin Iyad, antum tahu siapa Fudal bin Iyad. Ini pendahulu dari Imam Ahmad, mengatakan al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu meliputi ucapan dan perbuatan. Jadi ucapan seseorang, perbuatan seseorang mempengaruhi iman. Gitu. Bukan syarat iman ya. Bukan. Artinya kalau tidak beramal jawarih, tidak ada iman. Nah, ini syarat siapa? Ini syaratnya siapa? Syarat Khawarij. Gitu. Jadi kalau nggak ada amal berarti nggak ada iman. Keliru. Lah hadis bitokoh bagaimana? Hadis bitokoh bagaimana? Jelas yang nggak ada amal. Satu-satunya kebaikan yang pernah dia lakukan di dunia adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia tidak beramal apapun. Berarti kafir dong. Kafir kenapa masuk? Kafir kenapa masuk surga? Hadis bitokoh ini, sahibul bitokoh ini, akhirnya masuk surga apa masuk neraka? Masuk surga kan? Padahal sholat belum pernah, puasa belum pernah, zakat, haji, baca Al-Quran, zikir, wirid. Menurut riwayatnya kan begitu. 99 gulung catatan itu, satu gulungnya sejauh mata memandang, isinya semuanya adalah dosa. Ya. Ketika dia putus asa, artinya sudah yakin sebentar lagi akan masuk neraka, tiba-tiba Allah membawa bitokoh itu ya semacam kartu. Allah mengatakan engkau punya kebaikan yang ada di bitokoh ini. Ya. Apa isi bitokoh itu? La ilaha illallah. Dengan itu Allah mengampuni si sahibul bitokoh. Entah namanya siapa, Nabi tidak sebut. Entah hari ini dia sudah lahir apa belum. Pokoknya ada manusia seperti itu. Entah satu atau dua atau tiga atau berapa, Nabi tidak menyebut. Yang jelas ada. Ya. Maka Khawarij mengatakan tidak beramal adalah tidak beriman, pasti kafir. Ya kelirulah. Ya. Yang benar Murji'ah keliru juga ya. Ucapan seseorang, perbuatan seseorang tidak berpengaruh di iman, keliru juga. Yang benar adalah Ahlus Sunnah. Yang benar adalah para salaf. Berada di tengah-tengah antara dua yang terlalu ke kiri dan yang terlalu ke kanan. Khawarij terlalu ke kanan barangkali, Murji'ah terlalu ke kiri. Ahlus Sunnah selalu berada di tengah-tengah di antara dua kesesatan. Maka Ahlus Sunnah meyakini amal bukan syarat iman. Artinya tidak beramal masih dimungkinkan beriman, tapi amal berpengaruh kepada iman. Artinya iman seseorang itu bisa bertambah kalau dia beramal baik. Iman seseorang akan berkurang, menipis, mengecil kalau dia beramal buruk, bermaksiat. Inilah yang benar. Ya. Jangan kita terkecoh dengan pendapat Khawarij yang mengatakan bahwa amal adalah
syarat iman. Kemudian Ubaid bin Umair Al-Laythi rahimahullah, beliau mengatakan ini beliau membawakan ucapan-ucapan tokoh ahlu sunnah, ulama ahlu sunnah. Laisal imanu bitamanni, iman itu bukan angan-angan, karena angan-angan dalam Islam tercela. Nanti saya bertemu dengan bidadari, nanti saya mendapatkan ampunan Allah, nanti saya mendapatkan gedung megah di surga, nanti saya. Sementara dengar azan masih asyik ngobrol, sementara masih suka makan riba, sementara jarang sekali bangun malam, malas baca Al-Quran, malas ke majelis ilmu, dia hanya berangan. Ini tercela. Ini bukan orang yang kayis apa? Cerdas, pintar. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar, yang cerdas adalah yang bisa melawan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia melakukan amal-amal yang bermanfaat nanti setelah mati. Cerdas, pintar. Ketika dia tahu bahwa qabliyah subuh lebih baik dari dunia seisinya, dia begitu semangat, cerdas. Dunia nggak ada apa-apanya. Dia mendapatkan sesuatu di dunia ini dari 2 rakaat sebelum subuh, nggak ada. Bahkan sholat subuhnya, sholat duhurnya, sholat asarnya, dia dapat apa? Dia tawaf, dia sa'i, dia melempar jumrah, dia zakat, dia baca Al-Quran, dapat apa? Di dunia ini nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Dapatnya nanti di akhirat setelah mati. Kok mau, kok rajin, kok bersemangat? Cerdas, cerdas sekali. Karena balasan nanti di akhirat itu, surga itu kekal. Jadi misalnya kita baca Al-Quran 1 ayat, ikhlas karena Allah, sesuai dengan contoh Nabi alaihi salatu wassalam, mendapatkan pahala. Nah, pahala itu akan kita nikmati berapa tahun? Kenikmatan pahala dari membaca Al-Quran 1 ayat itu akan kita nikmati berapa tahun? Berapa abad? Kekal. Jadi selama-lamanya gitu. Kalau balasan sebuah amal kebaikan itu tidak kekal, ambil contoh misalnya begini. Sholat mendapatkan kenikmatan yang sangat lezat di surga. Berapa? 500 tahun misalnya ya. Puasa akan mendapatkan kenikmatan yang sangat lezat di surga. Berapa? 300 tahun misalnya. Jihad, haji, balasan kebaikannya nanti di surga berapa? 1000 tahun. Wah, dihitung. Maka akan tiba saatnya di mana kita sudah tidak boleh menikmati lagi fasilitas surga.
ya kan? Karena kan dibatasi gitu. Apalagi dia masuk Islam, habis masuk Islam seminggu mati, sholat baru seminggu atau mungkin cuman 3 hari, habis itu mati. Balasannya ya sedikit sekali. Kalau amal itu dibalasnya tidak kekal, dibalasnya kekal. Ini murahnya Allah untuk pahala akhirat nanti. Maka pantas Allah katakan lewat lisan Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang melakukan amalan dan amalan itu hasilnya tidak ada di dunia ini, seperti baca Al-Quran, zikir, wirid, puasa, haji, sholat, kok dia mau lakukan? Cerdas. Pahalanya nanti di akhirat, bukan di dunia ini. Betul-betul cerdas. Kenapa? Karena kekal. Balasannya betul-betul kekal. Maka yaitu tadi, kan pernah kan seorang sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan belum masuk Islam. Dia bertanya kepada Nabi saat menjelang peperangan. Dia bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasul, aku masuk Islam dulu apa jihad dulu? Jihad dulu apa masuk Islam dulu ya Rasul? Nabi menjawab, masuk Islam dulu. Masuk Islam dulu, habis itu jihad. Lalu dia masuk Islam, baca syahadat, lalu jihad, lalu mati syahid. Berarti kebaikan dia cuma 2, baca syahadat, jihad. Udah. Sholat enggak, puasa enggak, zakat enggak, haji enggak, baca Al-Quran, zikir, wirid, segala macam enggak. Orang begitu baca syahadat langsung mati dalam jihad. Apakah dia mendapatkan kenikmatan di surga itu dibatasi oleh waktu karena kebaikannya cuma 2? Tidak. Apakah dia mendapatkan keutamaan sebagai orang yang sholat? Ya enggak, orang belum pernah sholat. Apakah dia mendapatkan keutamaan sebagai orang yang saum? Ya enggak, orang dia belum pernah puasa. Baca Al-Quran, zikir, wirid, haji, enggak, belum pernah dia lakukan. Tapi tetap dia di surga kekal selama-lamanya. Dan tetap sifat penghuni surga ada pada dia. Apa? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apapun yang kalian inginkan pasti terlaksana. Apapun yang diingini pasti terwujud. Adakah manusia yang seperti ini sekarang ini? Mau jutawan, mau miliarder, mau hartanya sekian triliun, bisakah masuk dalam golongan manusia seperti ini? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apapun yang diinginkan pasti terlaksana? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Pengin makan enak, insyaallah bisa. Pengen mobil mewah, insyaallah. Pengen istri cantik, mungkin, ya. Pengen terbang ke Pluto misalnya, bisa? Nggak bisa kan? Pengen terbang aja lah, bisa? Nggak bisa kan? Itulah dunia. Kalau surga nggak ada yang nggak bisa. Pengen terbang, pengen begini, pengen begitu, nggak ada yang nggak bisa. Kalau ada keinginan di surga yang tidak bisa terwujud, ya batal layatin. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apapun yang kalian inginkan pasti terlaksana. Jadi mau apa saja pasti terlaksana. Kalau tidak terlaksana berarti dia tidak. Kalau tidak terlaksana berarti dia tidak. Berarti dia tidak pingin. Kalau nggak pengen ya nggak masalah lah. Ya, orang tidak mendapatkan sesuatu dan dia nggak pengen, masalah ya nggak masalah. Ya, yang masalah, yang menyedihkan
yang bikin stres, ingin sesuatu ngebet sekali tapi nggak kesampaian. Itu yang bikin stres, itu yang bikin sengsara. Tapi kalau nggak pengen, ya enggak. Ya contoh gini lah, mungkinkah Kan'an masuk surga? Mungkinkah Kan'an anaknya Nabi Nuh itu masuk surga? Kan nggak mungkin, sudah dicap masuk neraka. Ya, berarti nanti di surga Nabi Nuh tidak apa? Tidak pingin Kan'an masuk surga. Gitu. Seandainya Nabi Nuh ingin menghendaki Kan'an masuk surga, ya pasti. Oh, ayatnya begitu kok. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apapun yang kalian inginkan pasti terlaksana. Berarti Nabi Nuh nggak pingin Kan'an masuk surga nanti. Ya. Loh, mosok sih seorang ayah nggak pingin anaknya masuk surga? Betul, nggak pingin. Yang ada justru apa istilah kita, nyukurin, syukur dulu ayah ajak kamu masuk ke kapal, beriman kepada Allah, menyembah Allah, kamu nggak mau, syukur. Jadi rasa kasih sayang karena darah, karena satu bangsa, karena satu suku, karena satu hobi, karena sekampung hilang. Karena suami istri, karena kakak adik, karena orang tua dengan anak dan seterusnya hilang. Yang tinggal hanyalah kasih sayang karena Allah. Yang bukan karena Allah hilang, musnah. Laisal imanu bitamanni. Iman itu bukan angan-angan. Walakinnal imana qaulun yuf'alu wa amalun yu'malu. Akan tetapi iman adalah, maksudnya meliputi ucapan dan perbuatan. Ya. Ucapan yang keluar dari lisan tentunya, dan perbuatan yang dilakukan oleh tangan, kaki, dan seterusnya. Waqala al-Imam Syafi'i. Ini terkenal ucapan al-Imam Syafi'i. Semuanya mirip-mirip, nggak ada yang bertentangan. Sama persis dalam takbir nggak, sama persis dalam kalimat nggak, tapi maksudnya sama. Saya bacakan ucapan al-Imam Syafi'i. Al-imanu qaulun wa amalun wa i'tiqadul qalbi. Iman adalah ucapan dan perbuatan dan keyakinan yang ada di hati. Itu bagian dari iman. Saya yakin bahwa Nabi Isa betul-betul nanti akan turun. Bahkan ada batu yang pertama kali akan diinjak oleh Nabi Isa, diketahui oleh Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, kalau kita di sana akan aku tunjukkan kepada kalian batu pertama yang akan diinjak oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kan ribuan tahun Nabi tidak menginjak bumi, tapi di langit sana, entah di mana, hanya Allah yang tahu. Nah, ketika menginjak bumi, yang pertama kali diinjak itu sebuah batu. Aku tahu batu itu, kata Nabi SAW. Ya. Berpegangan pada dua sayap malaikat. Rambutnya terlihat selalu basah. Kulitnya putih kemerahan. Berjenggot. Ya. Apa yang mereka tulis tentang Nabi Isa atau Isa Al-Masih, mereka bilang Yesus,
Betul, berjenggot. Ya, betul berjenggot. Sebagaimana saudara-saudara kita yang menggambar Pangeran Diponegoro misalnya, Hasyim Asy'ari misalnya, pahlawan-pahlawan nasional kita banyak sekali yang berjenggot, dan itu betul, ya, artinya 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, tokoh-tokoh di negeri kita ini tahu bahwa salah satu sunnah Nabi adalah berjenggot. Bagaimana hari ini ada anak cucu mereka, cicit mereka yang mencaci maki jenggot. Nah, kalau kita yakin ini, berarti itulah iman. Gimana nggak yakin? Sabda Nabi. Sabda Nabi berarti firman Allah. Kan nggak mungkin Nabi berbicara ngarang. Seluruh ucapan yang keluar dari lisan Nabi adalah wahyu. Ma kharaja minni illal haq. Tidak keluar dari mulutku ini kecuali al-haq, kebenaran, wahyu dari Allah Rabbul Alamin. Kalau Nabi salah, berarti Allah salah. Kan mustahil Allah salah. Ya. Oleh karena itu, ketika kita membaca sebuah hadis, mendengar sebuah hadis, pertanyaannya adalah sahih apa tidak? Gitu. Artinya yang meriwayatkan sabda Nabi itu, hadis itu, perawi-perawi sikah apa tidak, sanadnya bersambung apa tidak, dan seterusnya. Ketika jawabannya sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, selesai. Oh, sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari, selesai. Sahih walaupun diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, selesai. Ya. Ketika para a'immah ahlul hadis mengatakan oh dhaif, ya jangan. Paham ya? Ala tara qaulallah, tidakkah engkau lihat bagaimana firman Allah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Menarik ini. Al-Baqarah 143 ini dari ayat sebelumnya 142, 141, 140 membahas apa? Membahas salat menghadap ke Al-Quds, Baitul Maqdis, Palestina. Ya. Beberapa tahun Rasul dan para sahabat salat menghadap Baitul Maqdis, Palestina. Ketika turun ayat yang memerintahkan Rasul dan para sahabat untuk salat menghadap Ka'bah, ada anggapan berarti salat kita selama beberapa tahun ini percuma dong, sia-sia dong. Kan yang benar menghadap ke Ka'bah. Selama ini kita salat menghadap ke Baitul Maqdis. Padahal yang benar kan menghadap ke Ka'bah. Sia-sia dong. Dijawab di 143 ini. Apa? Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan amal salat kalian, maksudnya. Tapi disebutnya iman. Disebutnya iman. Padahal maksud Allah, beberapa tahun kalian sholat menghadap ke Baitul Maqdis tidak sia-sia, tetap dapat pahala. Allah tidak menyia-nyiakan amal sholat kalian. Tapi kalimatnya, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Padahal yang dimaksud sholat. Nah, disinilah beliau mengatakan, yakni salatakum ila Baitul Maqdis, salat kalian yang menghadap ke Baitul Maqdis tidak sia-sia, gitu ya. Fasamma salata imanan
wa hiya qaulun wa amalun wa aqdun. Allah menyebut salat di sini sebagai iman. Ya. Maka semakin tegaklah dan semakin kuatlah hujjah Ahlussunnah wal Jamaah yang meyakini bahwa salat, wudu, tayamum, zikir, wirid berpengaruh pada iman, bagian dari iman. Tidak seperti pendapat siapa tadi? Tidak seperti pendapat aliran atau firqah apa tadi? Murji'ah. Bagi Murji'ah, amal tidak ada hubungannya dengan iman. Mau beramal sebanyak apapun, bahkan mau beramal buruk sebejat apapun, kalau beriman ya beriman, gitu ya. Maka dengan teori mereka ini, dengan keyakinan mereka ini, maka imannya kita semua dengan imannya Imam Syafi'i sama. Imannya orang yang jarang sholat dengan imannya Abu Bakar, Umar sama. Imannya seorang pelacur, kalau dia beriman ya, kalau dia tidak kafir ya, pelacur dengan imannya Jibril sama. Seperti itu ya. Walaupun ini tidak keluar dari mulut mereka, tapi otomatis orang mereka bilang iman itu sama aja. Mau berbuat seburuk apapun, mau beramal sebaik apapun, iman ya tetap sama. Gitu ya. Cuman mereka nggak mengucapkan kalimat itu, tapi otomatis sama dengan kaum Dzahiriyah yang mengatakan begini, dalam agama nggak boleh pakai kias. Dalam agama apapun, mau sholat, puasa, zakat, haji, jual beli, munakahah, pernikahan, sewa menyewa, nggak boleh pakai kias. Semuanya dalil. Apa kata Allah, apa kata Rasulullah, apa kata Allah, apa kata Rasulullah. Kaum Dzahiriyah kan bilang begitu, nggak boleh pakai kias. Mau kias yang al-aqs, atau kias yang aulawiyah, atau kias yang musawah, 3 macam kias tidak boleh, haram. Nah, dengan demikian ini ucapan ulama Ahlus Sunnah ya, seandainya kaum Dzahiriyah ini punya anak perempuan, putri, lalu ayahnya dia ya, kaum Dzahiriyah ini menawari putrinya, Neng, ayah nikahkan kamu sama fulan, mau nggak? Putrinya mengatakan mau ayah. Itu nggak boleh dinikahkan. Kalau dinikahkan berarti kias. Gitu. Kenapa? Karena Nabi bersabda, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda bahwa persetujuan seorang gadis kalau mau dinikahkan dengan si fulan, persetujuannya adalah diam. Gitu. Diam. Jadi kalau ditanya, Neng, maukah ayah nikahkan kamu dengan si fulan? Si Nengnya ini dia nunduk. Sabda Nabi berarti mau. Gadis kan malu ya, mau bilang iya gitu malu, namanya juga gadis, mungkin umur belasan atau 20 tahun. Begitu sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kalau si Nengnya ini, gadisnya ini mengatakan ya ayah aku mau, jangan dinikahkan, kan rusak ini. Gara-gara apa? Gara-gara menolak kias. Kias itu ada, bahkan harus wajib dipakai untuk apa, masih ingat? Untuk hal-hal yang di luar ibadah mahdhah. Di luar ibadah mahdhah pakai kias.
Yang tidak boleh pakai kias adalah ibadah mahdhah, salat, saum, azan, qomat, zikir, wirid, tawaf, sa'i, mencium hajar aswad, lempar jumrah. Nah, itu nggak boleh pakai kias. Adapun seperti tadi, bukannya boleh lagi, harus. Artinya mafhum muwafaqah, diem saja kita harus simpulkan setuju, apalagi dia bilang iya saya mau, lebih-lebih lagi. Paham ya? Kemudian Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawai, ini seorang ulama yang ucapannya terngiang oleh seorang muridnya yang waktu itu masih muda, mungkin remaja, mengucapkan satu kalimat, ya. Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawai mengatakan, alangkah baiknya seandainya ada yang menulis kitab hadis dan di dalam kitab hadis ini isinya semuanya hanya hadis sahih, nggak ada yang dhaif, apalagi maudhu. Selama ini nggak ada, waktu itu belum ada. Ya, Musnad Ahmad kan beliau sendiri mengatakan di dalamnya ada yang sahih, ada yang tidak. Al-Muwatta Imam Malik, beliau sendiri mengakui ada yang sahih, ada yang tidak. Semua kitab hadis ada yang sahih, ada yang tidak. Nah, beliau Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawai mengatakan, alangkah baiknya seandainya ada yang menulis kitab hadis dan isinya sahih semua, nggak ada yang dhaif. Rupanya ucapan ini terngiang di seorang anak muda. Dari ucapan itu dia, apa istilah kita, menyingsingkan lengan baju, bismillah sekuat tenaga, mengumpulkan hadis-hadis dalam satu kitab dan sahih semua. 16 tahun kira-kira baru selesai. Siapa pemuda itu? Siapa pemuda itu? Iya, Muhammad bin Ismail, yang bergelar, yang terkenal dengan julukan Imam Bukhari. Ya. Ini gurunya, Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawai. Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawai atau Abu Hani mengatakan, sami'tu Aba Abdillah. Tetap beliau membawakan pendahulu, enggak ngarang, membawakan pendahulu. Abu Abdullah yakni Imam Ahmad yaqul, al-imanu qaulun wa amalun wa niyatun shadiqatun. Iman adalah ucapan, perbuatan, dan niat yang benar. Ada tambahan, niat yang benar. Apakah bertentangan dari tadi? Tidak. Tidak bertentangan, justru saling melengkapi. Jangankan ucapan para ulama, ucapan Nabi saja bisa beda-beda. Ya, sama-sama sabda Nabi berbicara tentang sujud syukur misalnya, ya. Sama-sama sabda Nabi berbicara tentang sujud syukur misalnya. Di Bukhari beda, di Muslim beda, di Abu Dawud beda, padahal itu sama-sama sabda Nabi, tapi maksudnya sama, bahasanya, kalimatnya, lafadznya agak berbeda, gitu ya. Yang sama persis semua itu cuman apa? Nggak ada yang beda, sama semua. Cuman Al-Quran, selain Al-Quran beda, walaupun sama-sama sabda Nabi. Ya, di sini
ada alif lam, di sini tidak. Di sini mubtada'nya di depan, yang di sini mubtada' muakhar misalnya. Tapi maksudnya sama. Lafadznya, redaksinya beda. Kalau Al-Quran tidak. Al-Quran tidak. Walaupun maksudnya sama persis, tapi kok dirubah nih. Ya. Alhamdulillah, alhamdu diganti dengan as-sana. Kan sama aja tuh, alhamdu dengan as-sana'u. Bolehkah? Ya boleh. Masih ayat Al-Quran? Ya tidak. Tidak. Atau diterjemahkan, misalnya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu Al-Quran bukan? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Al-Quran bukan? Bukan. Gak ada Al-Quran berbunyi seperti itu. Ya, karena Al-Quran adalah kalamullah yang diucapkan oleh Allah, didengar oleh Jibril sampaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Mana ada Jibril mendengar dari Allah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Nggak ada. Rasulullah juga nggak tahu apa itu dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu kan bahasa Indonesia, bukan Al-Quran. Ya. Oleh karena itu membaca Al-Fatihah, membaca Al-Baqarah, membaca An-Nas, Al-Falaq, tapi terjemahan berarti dia tidak sedang membaca Al-Quran. Ya. Adapun hadis, iya. Ya. Mencari ilmu itu wajib bagi seorang muslim, baik laki atau perempuan. Apakah itu sabda Nabi? Iya, sabda Nabi. Ya. Walaupun dalam bahasa Indonesia terjemahannya, karena sekali lagi riwayat Bukhari beda, riwayat Muslim beda, tapi maksudnya sama. Wa qala al-Imam Abu Abdullah, dan berkatalah Imam Abu Abdullah. Abu Abdullah banyak sekali ya. Yang dimaksud di sini adalah Muhammad bin Ismail, yaitu Imam Bukhari. Apa? Wa huwa qaulun wa fi'lun. Iman adalah ucapan dan perbuatan. Sama. Enggak ada satupun imam yang mengatakan ucapan dan perbuatan tidak ada hubungannya dengan iman. Enggak ada. Enggak ada, kecuali orang-orang Murji'ah tadi. Bukan ahli sunnah, bukan salafi. Adapun ahli sunnah salaf mengucapkan ucapan yang sama. Ya, silakan adzan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.